Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Pengeroyokan Ade Armando di Kompas.com dan Kumparan.com. Analisis Framing, Zondang Pan, dan Gerald M. Kosoci, dengan dosen pengampu Ibu Jujur Luciana Rajaguguk. Sistematika penjabaran materi, yaitu ada bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Media dalam komunikasi merupakan sebuah alat saluran komunikasi. Media massa adalah elemen penting dalam pengiriman pesan atau penyampaian pesan komunikasi. Media massa yang biasa digunakan yaitu media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, dan media elektronik seperti televisi dan radio. Pada saat ini banyak muncul media online. Media online sendiri merupakan sebutan umum untuk bentuk media yang berbasis multimedia dan telekomunikasi. Media online tersebut yang dapat menyebarkan informasi melalui internet tanpa batas ruang dan waktu. Dengan berkembangnya zaman, maka pesat pula laju informasi yang diterima oleh masyarakat. Di sini, media-media online berperan dalam menyampaikan pemberitaan. Oleh karena itu, banyak media online menyajikan berita yang up-to-date. Berita merupakan sebuah bentuk laporan tentang sebuah peristiwa yang baru saja terjadi. Framing digunakan oleh media untuk menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan para halayak. Framing dapat mengakibatkan sebuah peristiwa yang sama dapat menghasilkan sebuah berita yang berbeda. Jika wartawan mempunyai framing yang berbeda, jika melihat sebuah peristiwa dan menuliskan pandangannya dalam sebuah berita, analisis framing tersebut dapat membantu dan mengetahui bagaimana realitas peristiwa yang sama dan dikemas secara berbeda oleh sebuah wartawan sehingga dapat menghasilkan sebuah berita yang berbeda dengan lainnya. Pada tanggal 11 April 2022, penggiat media dan akademisi yaitu Ade Armando mengikuti demonstrasi untuk menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang digelar di depan gedung DPR RI. Sebagai seorang akademisi, ia sangat aktif mengkritisi isu terkini. Ade Armando pernah dituduh menjadi bagian dari buzzer pemerintah untuk menggiring opini publik. Pada saat mengikuti demonstrasi, Ade Armando dan tim diserang oleh orang yang tidak dikenal. Pengeroyokan tersebut kurang lebih berlangsung selama setengah jam. Ade Armando lalu dilarikan ke HSU RS Heloam, Jakarta. Kejadian pengeroyokan Ade Armando pun langsung cepat diberitakan oleh berbagai media seperti situs media online. Situs media online yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pemberitaan terkait pengeroyokan Ade Armando adalah kompas.com dan kumparan.com. Pemberitaan kompas.com dan kumparan.com yang akan diteliti. Di sini terdapat dua pemberitaan Ade Armando dari kedua portal yang berbeda, yaitu dari kompas.com dan kumparan.com. Keduanya sama-sama memberitakan tentang seorang ibu-ibu yang sebelum kejadian pengeroyokan Ade Armando. Di sini peneliti akan meneliti kedua berita tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana analisis framing pemberitaan pengeroyokan Ade Armando di kompas.com dan kumparan.com? Tujuan masalah dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis framing pemberitaan pengeroyokan Ade Armando di kompas.com dan kumparan.com. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu komunikasi dalam kajian analisis framing dengan menggunakan analisis framing Zondang Pan dan Gerald Kosoci. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan tema teknik analisis framing dalam membangun suatu pemberitaan dari situs berita. Bab 2, tinjauan pustaka, kajian konseptual, analisis framing.
Analisis framing adalah sebuah metode analisis teks yang termasuk dalam kategori penelitian konstruksionis. Singkatnya, framing merupakan membingkai sebuah peristiwa atau framing digunakan untuk melihat bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau sebuah media massa dalam mengorganisasikan konten dan menulis berita yang akan disebarluaskan kepada halayak luas. Media online. Pada saat ini, masyarakat lebih membaca berita melalui internet karena mudah dan gratis tanpa adanya batas ruang dan waktu. Di internet dapat membuat banyak hal seperti gambar, video, audio, dan salah satunya adalah berita, yang bisa dikatakan sebagai media massa online. Media merupakan alat atau saluran, sedangkan online dapat dikatakan sebagai jaringan internet. Berita. Berita merupakan hasil akhir dari proses sebuah kompleks yang dengan menyortir dan menentukan peristiwa tertentu dalam sebuah kategori tertentu. Seperti perkataan McDougall, jika setiap harinya ada jutaan peristiwa di dunia ini dan semua berpotensial sebagai menjadi sebuah berita. Analisis framing Zondang Pan dan Gerald M. Kosochi. Analisis framing Zondang Pan dan Kosochi mengasumsikan bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari pengorganisasian ide. Frame adalah salah satu ide yang menggabungkan berbagai elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan, sumber, latar, informasi, pemakaian kata dan atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Menurut Zondan Pan dan Gerald M. Kosachi, bahwa framing dipakai sebagai sebuah strategi yang dilakukan oleh wartawan dalam mengonstruksi sebuah peristiwa menjadi sebuah berita dengan berbagai pertimbangan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan konsep pembingkaian Zondan Pan dan Gerald M. Kosachi. Dimensi pembingkaian menurut model Zondan Pan dan Kosachi punya 4 dimensi, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur teoritis. Penelitian terdahulu terdapat 3, yaitu analisis framing media online dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang disuntik vaksinasi, studi pada situs berita detik.com dan republik.co.id edisi Desember 2020. Penelitinya bernama Aprilianto Suryo. Kedua, ada konstruksi berita CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming Raka pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020. Analisis framing perspektif Zondan Pan dan Gerald Kosoci. Peneliti ini bernama Zahra Febriati dan Nadia Karina. Ketiga, ada konstruksi media massa terhadap COVID-19. Analisis framing pemberitaan vaksin COVID-19 di media Tempo dan Republika. Penelitinya bernama Reski Aulia Rahman. Ketiga, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing dari Zondang Pan dan Gerald M. Kosochi. Berikut adalah kerangka berpikirnya. Bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dan objek penelitian yaitu objek dalam penelitian ini adalah teks berita terkait pemberitaan pengeroyokan Ade Armando. Subjek dalam penelitian ini adalah media online kompas.com dan kumparan.com. Teknik pengumpulan data terbagi 3, yaitu dokumentasi, studi pustaka, dan observasi non-partisipan. Teknik analisis data terdapat 3, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data validitas. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada portal media online, yaitu kompas.com dan kumparan.com tentang berita-berita pengeroyokan Ade Armando. Tetapi peneliti ingin mengobservasi secara langsung ke kompas.com dan kumparan.com. Kantor kompas.com berada di Menara Kompas, lantai 5, Palmera Selatan, nomor 21, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kumparan.com beralamat di Jatimurni, RT 10, RT 8, RW 2, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.